Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Oke, video ini membahas lagi tentang analisa candle, dimana beberapa candlenya ini saya trade ya. Dan mari kita bahas teman-teman ya. Pertama, candlenya sudah saya kasih nomor ya. Ini ada kurang lebih 31 ya. Bukan kurang lebih ya, 31 candle yang sudah saya beri nomor, dan mari kita bahas satu persatu candlenya seperti apa jalannya ya. Oke, yang pertama biasakan kita analisa dulu marketnya ya. Market itu di awal-awal setelah nomor 1 ya, itu ada market ranging ya. Kenapa? Karena di sini EMA 200-nya sedang flat ya, sedang datar, dan ini EMA-nya tidak tersusun dengan rapi ya. Dia mau melakukan peralihan ya dari ranging menjadi downtrend. Oke, nomor 1 itu adalah candle bullish ya. Bisa kalian lihat candlenya bullish. Candlenya bullish. Dan dia tidak melakukan break terhadap ekor atau ujung atas dari candle sebelumnya. Artinya apa? Artinya di posisi ini tekanan uptrend kemungkinan bisa jadi hilang atau tidak kuat ya. Yang kedua adalah memang mungkin juga dia melakukan breakout kan, karena ini dari segi candlenya bullish dan hanya dari segi closing price yang menyatakan bahwa itu seperti stall ya. Tapi diingat marketnya seperti ini, kita tidak tahu pasti. Jadi nomor 2 itu tidak bisa kita prediksi ya. Kalaupun kita mau entry, biasakan entry di opening dari candle bullish ini ya, karena di atasnya ada 200 EMA yang menjadi backup ya. Siapa tahu bisa menjadi backup bagi yang mau entry ya. Kalau entry bisa di sana. Kalau entry sell juga bisa ya. Tapi kalau entry sell ini entry amannya nggak ada ya. Kalau di sana doji ya kita jadi loss. Oke, untuk lebih baiknya dihindari saja. Kemudian candle nomor 2 itu memberikan kita gambaran bahwa pola terbentuk, yaitu pola yang namanya dark cloud cover ya. Tapi dark cloud cover ini sekali lagi dia ini closing tidak melebihi dari 200 EMA ya. Jadi untuk di sini kemungkinan bullish juga ada ya, peluang bullish ada. Tetapi kita lihat di candle berikutnya ya. Jadi candle berikutnya nomor 3 ini sebenarnya tidak bisa kita trade ya. Kalau dari segi saya ya, karena ini kemungkinan bullish ada, kemungkinan bearish ada. Masalahnya 200 EMA ini flat ya. Kalau ini memang dark cloud cover, saya menyatakan di sini perlu konfirmasi. Oke, jadi nomor 3 itu candlenya seperti itu. Nah, itu adalah konfirmasi yang valid bahwa ini adalah dark cloud cover dan price tidak akan meneruskan ke atas. Nah, di nomor 4 ini kita bisa entry ya. Karena ini apa? Candlenya seperti shooting star ya, bearish inverted hammer ya, atau shooting star ya. Nah, di sini kita bisa entry dengan memanfaatkan dari 200 EMA sebagai backup atau entry aman ya. Di sini bisa ada entry aman. Kemudian setelah nomor 4, nah nomor 4 kan candlenya ini ada wick atas, wick bawah. Oke. Dan candle yang ada wick atas, wick bawah, saya sering sebut di video-video sebelumnya, itu adalah candle yang kehilangan momentum ya. Di sini sekarang ada kecualinya. Kecuali dia ekornya mendapatkan rejeksi dari 200 EMA ya, atau EMA 100 ya, atau EMA 50 ya. Itulah kalau EMA-nya semakin kecil, semakin kecil juga kekuatan dari candlenya. Seperti itu. Nah,
Oleh karena itu di sini wick atas wick bawah tidak berlaku ya. Karena ini adalah break ya. Ini adalah merupakan penerusan dari break yang terjadi di candle penembusan nomor 3. Nah, sehingga nomor 4 ini juga kita bisa kategorikan sebagai candle HPT atau candle yang probability-nya tinggi, atau di sini disebut high probability candle ya. High probability trading gitu ya. Kemudian setelah nomor 4 kita bisa sell juga di nomor 5 ya. Karena kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang bahwa tekanan dari 200 EMA yang membuat candle bearish walaupun ada wick atas dan wick bawah, maka itu adalah tergolong candle strong ya. Jadi pengecualian ya. Kalau nggak ada dari EMA, dari support resisten ini, makanya akan menjadi lemah dan bisa menjadi fake breakout di sini. Oke, begitu nomor 5 itu hasilnya begini ya. Candle HPT juga, di mana dia melakukan break terhadap round number ya. Kalau kalian lihat di sini ada round number ya. Nah, untuk nomor 6 bisa juga kita sell ya. Walaupun ini udah panjang ya, 1 2 3 4, tetapi ini trennya kuat ya. Kenapa? Karena 200 EMA yang sudah dijebol ya. Bayangkan untuk menjebol 200 EMA itu perlu tegangan atau pressure yang sangat kuat ya. Oke. Nomor 6 begitu. Nah, ketika nomor 7 ini tidak bisa diprediksi ya. Tapi dari segi ada pola penerusan ya. Tapi di sini belum saya bahas. Ini adalah merupakan pola penerusan ya. Ketika ada candle HPT dan ada candle doji bearish dengan syarat di strong downtrend ya. Ini adalah strong downtrend. Kalau di healthy downtrend ini akan menjadi bullish ya. Kalau di strong downtrend bisa kita entry di sini. Tapi di sini saya tidak menyarankan ya. Kenapa? Karena saya juga waktu itu ragu-ragu untuk entry sell di sini ya. Tapi untuk kedepannya kita bisa mendapatkan gambaran seperti ini ya. Siapa tahu kita mendapatkan lagi momen seperti ini. Oke, sekarang nomor 7 lanjut. Nomor 7 adalah candlenya besar sekali. Dan ini tergolong candle penghabisan ya. Atau exhausted candle ya. Candle yang sudah kehilangan daya dorong atau kehilangan momentum ya. Candle ini nomor 7 lebih besar dari 7 candle sebelumnya. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan candle seperti ini biasanya memerlukan yang namanya retracement ya. Oleh karena itulah di sini juga ujung ekor bawahnya ini menyentuh yang namanya round number. Sehingga di round number itu kita bisa entry buy ya. Tapi tentunya jika di 30 detik pembelian ya. Biasanya candle ini dia turunnya itu di detik 40 ya. Jadi kita tidak bisa entry ya. Tapi kalau dia ke bawah dulu kita bisa entry. Itu. Rasanya kalau pas saya trading ini saya nggak dapat momen di 30 detik pertama ya. Kalau nggak salah sih. Oke, nanti bisa dilihat di live tradingnya ya. Karena videonya live trading juga saya upload. Dan kemudian setelah nomor 8 itu doji bullish ya, doji bullish. Nah, ini sekarang ragu-ragu lagi karena doji di sana tekanan tren kuat ya. Jadi saya juga kurang tahu pasti ya. Jadi nomor 9 itu lebih baik ditunggu saja dulu. Itu candlenya bullish, tapi bullishnya tidak melakukan break terhadap doji ini dengan signifikan. Dan jangan lupa di candle besar ini di 50% bodinya ada yang namanya SNR ya, atau resisten di sini. Oke, kita tunggu nomor 9, nomor 10 kita tunggu, kita nggak bisa trading di nomor 10 ya. Kemudian nomor 10 itu doji ya. Doji
doji bullish ya. Nah, ini juga menjadi kendala ya, karena trennya down ya, sementara di sini bullish. Kemungkinan ke atas juga ada, kemungkinan ke bawah ada ya, karena mengingat di sini 50% body ya, dan ini belum disentuh ya. Jadi kita tunggu ya, nomor 11 ini kita tunggu lagi. Kemudian nomor 11 muncul seperti ini, candlenya bearishnya besar, dan di sini terbentuk yang namanya evening star. Jadi di sini adalah 3 candle yang bernama Three White Soldier ya. Setelah strong downtrend, Three White Soldier sebagai retracement saja ya, dalam time frame 3 menitnya. Kemudian setelah candle evening star ini, di sini bisa sebenarnya kita entry sell ya, tetapi di sana bisa kalian lihat bahwa tidak ada entry aman. Artinya price langsung turun ke bawah. Jadi di sini bisa entry, bisa tidak ya. Makanya saya warnai dengan warna abu ya. Oke. Kemudian nomor 12 muncul ya. Candlenya ini seperti strong bearish. Tetapi perlu diingat bahwa di sini membuat lower high lower low, kemudian di sini ada evening star. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa jika di 50% ini sebenarnya bisa entry ya. Jika saja price di 30 detik pertama dia ke atas ya, melewati 50% ini. Tapi di sini nomor 13 ini kalau saya nggak salah kasusnya, candlenya ini bergerak kecil-kecil di sini ya. Jadi dia berputar di sini, dia tidak menyentuh 50% bodinya. Karena yang bisa menciptakan rejection itu adalah di 50% body dan di SNR ini di atasnya ya, atau di opening price-nya. Itu yang bisa menciptakan rejection. Tetapi kita tunggu saja karena ini tidak jelas perjalanan candlenya di nomor 13. Kemudian setelah nomor 13 terbentuk, kita tahu bahwa itu adalah candle retracement saja ya teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena dia tidak melakukan break terhadap 50% body candle nomor 12. Dan juga dia ini bullishnya seperti ini. Ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa sell ya dengan memanfaatkan di sini ada round number kalau tidak salah yang tadi saya sebutkan. Memanfaatkan round number sebagai backup ya. Jadi kalau sell di sini kita bisa profit. Nah, kemudian setelah nomor 15 terbentuk, ini harusnya nomor 12, 13 dan 14 kalau strong trend dia nomor 14 menciptakan candle bearish di sini ya. Karena dia harus meneruskan tren. Tetapi dia malah membuat yang namanya doji. Nah, di sini waktu saya trading saya tidak bisa tidak bisa memvisualisasikan hal ini ya di analisa saya. Kalau terjadi hal seperti ini ya, kalau misalkan kita stop dulu sampai sini ya, kita cerita dulu. Kalau misalkan ini strong downtrend dan tren sudah terlalu panjang ya, kalau memang ini strong ya, ini nomor 14 harus bearish ya, harus bearish dan membentuk pola penerusan tipe 3 atau menggunakan 3 candle drop base drop. Nah, yang terjadi adalah doji ya. Selain dia bisa membentuk drop base drop ya, saya kembali sedikit ya. Selain dia bisa membentuk drop base drop, di sini dia juga bisa membentuk yang namanya fake breakout ya, atau di sini bullish, katakanlah begitu. Skenarionya begitu. Karena di sini sudah break ya. Candle ini nomor 12 adalah candle break ya. Apa yang di break adalah round number ya. Kalau round number ini dia bisa bertahan sebagai support atau round numbernya kuat, maka di sini bisa terjadi pola morning star atau bullish engulfing ya. Karena morning star dan bullish engulfing adalah pola fake breakout sebenarnya ya.
Nah, yang terjadi malah doji, artinya reversal nggak ada, continuation nggak ada, penerusan nggak ada. Yang ada doji. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita gambarkan adalah terjadinya kemungkinan konsolidasi. Nah, itulah yang menjadi acuan bagaimana kita untuk mengenali konsolidasi ya. Itu. Ini di sini. Setelah retracement malah muncul doji. Artinya penerusan ke bawah nggak ada. Ini harusnya reversal nggak ada ya. Berarti kemungkinan di sini adalah konsolidasi. Mengingat trennya strong down ya. Oke, sekarang nomor 15 itu adalah menjadi konfirmasi bahwa di sana ada proses seperti konsolidasi ya, walaupun sedikit uptrend ya nantinya. Tapi sampai sini dia adalah konsolidasi. Oke, nomor 15 itu candlenya sama sekali tidak melakukan break terhadap doji nomor 14 ya. Artinya apa? Artinya di sana identifikasi stall boleh ya. Tapi jangan entry di 16. 16 kita tunggu. Kenapa? Karena resistennya ada di round number. Kadang-kadang price bisa sampai di round number membuat bullish kecil ya. Baru dia drop ke bawah. Itu. Nah, ternyata nomor 16 itu membentuk doji seperti gravestone ya, tapi kecil sekali ya. Nah, itulah konsolidasi. Kemudian nomor 16 terbentuk, maka di sini adalah konfirmasi stall ya. 15 16 ini sudah mencirikan stall ya. Dan nomor 17 sebenarnya kita bisa sell, tetapi di sana kalian bisa lihat candlenya seperti itu ya. Tapi kalau kita sell di tepat di atas ini ya, sebelum detik pertama mungkin bisa ya, tapi kalau udah lewat mungkin kita loss ya di sana. Itulah konsolidasi sangat susah diprediksi karena price akan selalu close di tengah-tengah dari ini ya. Karena round number adalah resistennya dan di bawahnya ini ada level ya. Sepertinya kalau tidak salah ini adalah level dari 161 apa berapa ya, kalau ini trennya. Kalau ini kita anggap 0, 100 dan kemungkinan ya 161 atau 2618 di sini ya, karena bisa jadi di sini ada downtrend. Ini sebenarnya impuls ke 161 ya, 2618. Oke, di sana Fibo-nya kurang jelas ya, tidak bisa kita prediksi. Oke, lanjut sekarang ke nomor 17. 17 itu candlenya doji bearish dan memiliki ekor yang panjang ke bawah ya. Nah, waktu ini terbentuk di sini udah positif ya, kita mengenali bahwa konsolidasi area. Nah, sekarang nomor 17 ini kita ekornya itu kita anggap selling pressure apa buying pressure ya. Nah, seharusnya kan kalau ada doji seperti ini setelah proses stall ini harusnya di sini selling pressure ya. Harusnya di sini bearish sampai di sini ya, atau di ujung doji. Nah, yang terjadi malah dia membentuk doji gravestone ya. Artinya di sini bukan selling pressure ya. Kenapa? Karena di sini malah doji gravestone yang menunjukkan adanya buying pressure ya. Jadi di sini sebenarnya buying pressure. Mungkin karena dikonsolidasi dia udah nyentuh bawah, kembali ke atas berarti dia buying pressure ya. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk mengenali pressure ya, atau tekanan-tekanan. Jika yang satu tidak terjadi, maka otomatis tekanannya adalah yang sebaliknya. Oke, nomor 18 itu menunjukkan bahwa gravestone doji ya, doji ya, nggak ada warnanya. Di sini tekanan buyer setelah tekanan seller gagal. Oke, di sini kita mengasumsikan tekanan seller, tapi tidak ada bearish berarti tekanan buyer. Nah, di sini sebenarnya kita bisa open posisi buy, tetapi sekali lagi ini konsolidasi, saya tidak menyarankan buy. Makanya saya tidak kasih entry ya. Nah, kita tunggu nomor 19 ternyata seperti doji ya, tapi bullish, ada wick atas wick bawah, kemudian tidak menembus ujung dari doji nomor 18, artinya ya kembali lagi candlenya itu tidak jelas ya.
Kemudian kita tunggu nomor 20 terbentuk. Nah, nomor 20 ini lebih jelas karena dia melakukan break ya. Kenapa ini nomor 20 bisa saya katakan break? Karena nomor 19 ini sudah merupakan bullish yang lemah kalau dikonsolidasi. Harusnya nomor 20 itu adalah candle bearish ya. Kenapa? Karena ini candlenya tidak yakin. Ini harusnya bearish kalau konsolidasinya masih jalan. Tapi kita lihat di sini ada tekanan up, ini buyer. Kemudian ini ada seperti bullish inverted hammer ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa buy. Mengingat ini adalah round numbernya sudah di break oleh candle ini. Tetapi di sini tidak ada entry aman. Makanya saya kasih dia abu. Tapi bisa di sana entry di detik 0 ya. Oke, nomor 21 muncul dan nomor 22 kita tidak bisa prediksi ya. Kalau saya tidak bisa prediksi itu sebagai bearish. Kenapa? Karena saya melihat di sini ada tekanan ya, ada uptrend. Walaupun di sini yang menjadikan acuan ini bearish adalah sepertinya 3 white soldier ya, di dalam market yang ini market downtrend ya, downtrend 3 white soldier. Karena di sini membentuk fake breakout ya. Jadi candle nomor 21 ini kalau dilihat dia itu seperti Marubozu ya, seperti Marubozu. Tapi ini sangat tidak jelas ya, karena kalaupun fake breakout kita tidak bisa prediksi ini bearish seperti ini ya. Kenapa bisa bearish seperti ini? Padahal dia sudah melakukan break di sini ya. Harusnya di sini ada ekor ya. Waktu trading saya mengira ini akan menyentuh 20 EMA dulu ya, baru ke bawah. Tapi ternyata di sini fake breakout ya. Salah beberapa hal yang bisa kita jadikan acuan kenapa ini bearish adalah satu, tadi marketnya dalam posisi konsolidasi ya. Kemudian ada 3 white soldier, tren utamanya down ya, di bawah 20 EMA price bergerak. Kemudian yang terakhir adalah candle ini bukanlah Marubozu, tetapi candle yang kecil ya, tapi memiliki kepala yang datar ya. Jadi closingnya datar itu juga bisa merupakan ciri-ciri dia menyentuh resisten ya. Dia menyentuh resisten dan dia akan menghasilkan candle bearish ya. Oh iya, bisa juga walaupun memang ini dia mau break, di sini kan dia udah breakout ya, candle nomor 20. Kalaupun dia di sini memang serius breakout, dia harusnya menyentuh sampai break 20 EMA ya. Karena hanya itu yang ada level di atasnya ya. Sementara yang ini adalah level yang tidak terlihat ya. Di sini ya. Oh, wick doji ini ternyata ya. Itu yang tidak kita lihat. Karena dia closing price-nya datar. Itu yang membuat ini bearish. Oke, sekarang sudah terjadi yang namanya fake breakout dan membentuk bearish engulfing. Selanjutnya apa? Selanjutnya bearish engulfing itu ada di zona ranging seperti ini ya, dimana price sudah menjauhi deviasi 2 dari Bollinger Band adalah area ranging. Saya di sini mengira dia akan mengalami retracement bullish di sini, baru dia turun ke bawah ya. Tapi dia malah langsung turun jebol yang namanya ini EMA deviasi 1 bagian bawah. Nah, setelah dilihat nomor 23 ini ternyata adalah hasil dari bearish engulfing yang tidak terlalu kuat ya. Jadi di sini bearish engulfingnya juga tidak maksimal untuk break ya. Karena syarat dari bearish engulfing dia itu harus, anggaplah ini bullish, ini bearish, dia itu harus biasanya membuat ekor ke bawah dan membuat candle HPT ya, candle penerusan. Ini baru asli bullish engulfing ya, yang menciptakan impuls maksud saya. Nah, kalau di sini dia nggak menciptakan impuls ya. Kenapa? Karena candlenya ini
kurang meyakinkan dan ada di zona ranging seperti ini. Untuk itulah nomor 24 itu sebenarnya kita tidak bisa prediksi juga nomor 24 ya. Kita tunggu nomor 24 terjadi bullish doji ya, doji seperti dragonfly. Nah, di sana kalau bagi yang sudah jeli ya, di sini market ranging. Kemudian engulfing ini gagal ya. Kita anggap ini gagal konfirmasinya. Kenapa? Karena ini tidak melakukan break yang signifikan. Kemudian dikonfirmasi nomor 24 ini dragonfly doji. Kalau ini dragonfly doji, hal yang bisa terjadi adalah dia bisa break ke atas membentuk yang namanya morning star, jadi fake breakout di sini. Atau dia bisa turun ke bawah membentuk penerusan bullish besar ya. Nah, jika yang sadar sudah tentang hal ini, maka sebenarnya bisa entry kita di detik ketika tentunya di bawah 30 detik pembelian ya. Ketika wick doji ini ditembus ya. Sini pasti ada gerakan penembusan. Jadi bisa entry di sini ya. Walaupun dia di atas dari openingnya. Karena ada 3 hal yang bisa terjadi di market seperti ini. Ya bisa fake breakout dalam formasi evening star, ataupun dia bisa penerusan tren yang menciptakan penerusan tipe 3 ya, menggunakan 3 candle drop as drop. Oke, itu saja. Tapi di nomor 25 ini saya tidak kasih ya, karena saya juga tidak melihat waktu itu ya. Tapi setelah analisa bisa saya pahami seperti itu. Nah, sekarang setelah nomor 25, kita lihat nomor 25 ini closingnya di bawah dari round number. Nah, itu juga menjadi sedikit petunjuk ya, bahwa di ranging market biasanya ada retracement. Nah, ini ada retracement. Ini adalah candle retracement di mana dia tidak melakukan break terhadap 50% body dari nomor 25. Jadi nomor 27 itu kita bisa buy di sana ya. Walaupun akhirnya kecil begitu. Dan nomor 27 juga meragukan ya, karena dia tidak melakukan penerusan ya. Kita curiga di sini siapa tahu dia menjadi retracement dan di sini menjadi berbalik arah ya. Nah, nomor 28 kita tunggu. Ternyata candlenya adalah inverted bullish hammer pada kondisi ranging market ya. Mendapatkan ekor rejection dari 20 EMA, tren utama down ya. Jadi di sini perlu sekali kejelian ya. Ini bukanlah continuation. Jika ini continuation, dia tidak akan melakukan break terhadap openingnya sendiri ya. Nah, karena dia candle nomor 29 mengkonfirmasi dia tidak akan ke atas karena dia sudah melakukan break terhadap openingnya sendiri nomor 28. Jadi di sini pada saat itu saya entry sell ketika dia kembali ke round number ya. Ini saya entry sell dan di sini beres ya, beres HPT ini ya. High probability trading. Saya lupa di sini menuliskan. Nah, harusnya kita bisa entry juga di nomor 31. Kenapa? Karena di sini sudah terjadi yang namanya fake breakout dalam formasi bearish engulfing ya. Ini bearish engulfing. Dan ini adalah wick ini adalah selling pressure dari 20 INA. Di mana dua candle ini adalah candle HPT nomor 30 sehingga nomor 31 bisa kita sell. Ya. Di sini pun di nomor candle ini bisa kita sell sebenarnya ya. Tentunya di 50% body. Oke, itu teman-teman. Kalau candle bearish engulfing itu sama dengan shooting star ya, shooting star bearish shooting star. Kenapa? Karena kalau dua candle ini digabung ya, candle ini dan ini akan menghasilkan candle seperti ini. Ini dia bearish dan ada ekor di atas. Jika candlenya begini, perlu diingat bahwa atas ini adalah resisten, di tengah-tengahnya ini ada resisten ya.
Di sini adalah support. Nah, jika price ada di sini, maka hal yang dia harus lakukan adalah kalau dia mau ke atas, dia harus tidak melakukan break terhadap ini. Dia harus ke atas seperti itu, kemudian dia bisa ke atas. Kalau dia udah ke atas dulu, kemudian ke bawah nge-break ini, berarti selanjutnya dia bisa ke bawah. Ya, kalau ini doji, waspada juga ya, karena bisa jadi konsolidasi. Oke, teman-teman, itu dia penjelasan saya tentang chart pada market ini. Market Euro USD, downtrend, konsolidasi, ranging market ya. Seperti itu. Ada downtrend, ada konsolidasi, ada ranging market. Ini strong downtrend ya. Contoh strong downtrend ya, ketika 200 EMA dijebol. Oke. Biasanya itu yang paling strong ya. Yang paling karena 200 EMA adalah EMA dari 200 candle. Rata-rata ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.